Itu yang ente ingat, ente jual motor berapa banyak? Kalau untuk berapa ingatnya saya nggak ingat ya, nggak banyak juga. Ada 100? Nggak banyak. Kalau Sampai. 100 nggak. Kalau hitungan 50 mungkin ada. Ada. Kalau mobil yang ente jual berapa banyak? Mobil sekitar ada 20-an, 30. 20 mobil. 30. Ini bagi saya satu hal yang perlu ditelusuri gitu. Selama ini Yusuf Mansur menggembar-gemborkan yang faktanya baru ketahuan tidak sesuai gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Dari Thoibah TV, Irfan Denny, mantan karyawan Yusuf Mansur, ijazah 2 anaknya ditahan daku karena hutang. Ini ini nggak ngambil cerminan dari sini ya. Terus yang utang-utang Yusuf Mansur itu gimana cara penyelesaiannya? Ini ijazah dari judulnya saja kita sudah ini bisa melihat mantan karyawan Yusuf Mansur, ijazah 2 anaknya ditahan daku karena hutang. Oke, jadi Irfan Denny ini adalah orang yang dulu bekerja di Daku, menjadi karyawan Daku, bergabung dengan Daku 2007 akhir, kurang lebih dia 10 tahun di Daku. Dari informasi yang saya dapat dia berhenti kurang lebih tahun 2017 teman-teman dengan beberapa masalah. Irfan Denny ini adalah orang yang menangani kendaraan-kendaraan yang disedekahkan umat kepada Yusuf Mansur. Dia merawat dan juga menjual. Dari wawancara yang saya lihat dengan Pak Darso Arif, dia mengatakan dia kurang lebih menjual itu 50 unit mobil dan motor gitu. Nanti akan lihat detailnya sendiri berapa unit motor yang dijual dan berapa unit mobil yang dijual. Dari sini tentu teman-teman sudah ada tanda-tanya besar. Kemudian timbul berbagai masalah yang nanti juga teman-teman akan simak bersama. Makanya saya harap video ini tidak di-skip, disimak baik-baik, karena ini juga sebuah informasi yang menarik. Karena munculnya Irfan Denny ini yang menghubungi Pak Darso kemudian diwawancara ini adalah sebuah sebuah informasi baru yang juga saya pun baru ketahui bahwa ternyata cara pengelolaan manajemen Daku seperti itu, teman-teman. Di sana berdasarkan penuturan dari Pak Darso bahwa Daku memungut biaya sekolah di Daku itu sangat tinggi, sangat mahal. Lantas bagaimana yang menjadi pertanyaan, lantas bagaimana dengan selama ini Yusuf Mansur keliling kemana-mana meminta sedekah untuk biaya operasional Daku. Makanya dengan berat hati dan mohon maaf sebesar-besarnya saya ingin mengatakan bahwa seharusnya Daku ini diaudit, ditelusuri. Kemana kemudian aliran sedekah Yusuf Mansur selama ini gitu? Apakah beneran ke Daku atau kemana gitu? Karena Daku juga memungut biaya operasional yang tinggi, teman-teman. Artinya kan ada biaya double di sini gitu loh. Sepanjang yang saya tahu, sebuah pesantren atau sebuah madrasah atau apapun itu yang memungut dana dari masyarakat berupa sedekah dalam bentuk sedekah untuk biaya operasionalnya, harusnya biaya sekolah di situ murah, teman-teman. Banyak yang saya lihat pesantren-pesantren seperti itu gitu, karena dia memungut sedekah dari umat untuk biaya operasionalnya, sehingga uang pendaftaran atau biaya sekolah selama mengenyam pendidikan di sana itu biasanya murah, teman-teman, karena sudah ditutupi oleh dana-dana dari donatur itu tadi. Lantas bagaimana dengan ini gitu? Sudahlah dia menarik sedekah dari umat dengan alasan untuk biaya operasional Daku. Lantas orang bersekolah di Daku itu dipungut dengan biaya yang tinggi. Terus yang kedua, ini Irfan dari wawancara yang saya lihat, ini Irfan katanya dia bermasalah karena manajemen Daku melihat dia punya ibaratnya perekonomiannya berkembang sampai kemudian mobil yang dijual oleh Irfan ini bermasalah, mobil sedekah yang dijual oleh Irfan ini bermasalah, katanya duit yang dibawa lari oleh temannya segala macam bla 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 bla, hingga akhirnya 2 ijazah anaknya ditahan Daku karena hutang. Ijazah 2 anaknya ditahan Daku karena hutang, teman-teman. Baik, kita simak wawancara Irfan Denny ini dengan Pak Darso Arif. Ini Pak, kebetulan kan karena dari 2017 itu saya sudah nggak di Daku. 2017? Ya, terakhir itu saya kerja 2017 bulan Agustus. Posisi saya saat itu memang benar-benar lagi jatuh gitu kan. Kenapa jatuh? Jadi gini, dulu baru-baru berkembang saya masuk bergabung di Yusuf Mansur itu kan sekitar tahun 2007 akhir. Tahun 2007? Iya. Lumayan. Ya, awal masuk 2007 saya disuruh sebagai drivernya yayasan.
PPA saat itu kan. Iya, iya. Kalau nggak salah dulu karyawannya baru sekitar 12-13 orang. Awal-awal ya. Awal pertama kali berdirinya PPA itu saya drivernya. PPA tuh. Dari situ, tapi saya sering bawa beliau juga, sering dibantu. Kalau Sariman lagi nggak sempet, Iya. kan tolong nganterin istrinya atau nganterin dia, Iya, gitu, iya. atau keluarganya, dia sering bantu gitu kan. Oke. Antum waktu masuk Daku tuh langsung diterima oleh Yusuf Mansur. Enggak, saat Siapa? itu sama dulu masih manajer ya itu kan, Iya. Pak Tarmiji. Oh, tadi saya itu. Awal. Saya tadi juga ada. Masih sampai sekarang masih. Beliau yang sekarang kalau nggak salah megang Daku bisnis kalau nggak salah. Oh iya. Iya. Jadi diterima. Daku pendidikan kayaknya. Iya ya. Institut Jadi, Daku. jadi diterima sebagai karyawan PPPA. Daku baru satu gedung. Baru satu Belum kayak sekarang ya. Belum. Nah waktu yang nyupirin siapa? Saat itu saya masih global. Oh siapa aja? Ya karena mobil baru satu. Mobil Yusuf Mansur atau mobil PPA? Mobil PPP. Mobil apa waktu itu mobilnya? Saat itu mobil APV. APV. APV 2005 nggak salah. Apa serinya? Tipe X kalau nggak salah. Kalau Yusuf Mansur itu mobilnya mobil apa? Yusuf Mansur saat itu masih pakai carry, Mak. Carry Tahun 1000, ya carry 1000. Jadi ya belum wah lah gitu. Belum 2007 belum itu 2007 ya? Ya Itu masih mulai permulaan ya. Masih baru nyepelan pun payakun gitu. Iya, iya, iya. Pun payakun. Waktu itu gajinya berapa di PPA tuh? Masih 600.000. Mana masuk tahun 2007 ya? 600.000 udah pure gitu kan. Gimana paling rendah gitu Iya, kan. iya. Di bawah UMR, tapi kan itulah karena pernah satu momen di salah kalau nggak salah di daerah Pondok Pinang. Ustadz itu pernah ceramah. Dia manggil saya pas saat itu. Sebelum dia mulai ceramah, sebelum ajan juga malah. Dia manggil saya, "Pak, sini." Yes. Dia bilang, "Lu di sini kerjanya apa?" Saya kan manusiawi. Saya nyari duit, Tat. Saya pengen punya ini, punya itu gitu. Iya. Salah. Karena memang kalau kata Ustadz kan, kalau lu nyari duit jangan di sini, dengan lu keluar dari sana. Kalau lu mau nyari berkah, ayo gabung sama gua. Oh. Kalau lu udah berkah, semuanya rezeki yang ngejadian lu gitu. Semenjak saat itulah saya nggak pernah berpikir namanya gaji mau naik kayak gaji saya mau dipotong kayak, saya nggak pernah pikir. Benar-benar udah ikhlas lah gitu. Dan memang saya merasakan saat itu cukup. Sampai saya pernah nikah itu bawa dapat modal ya, caranya ya riado aja gitu, alhamdulillah ketutup nikah. Iya. Terus saya bisa kebeli mobil, kebeli rumah. Sempat saya malah punya usaha bengkel, saya usaha showroom. Saya Masih bekerja di masih. PPA? Makanya ya disitulah yang awal mula menjadinya keretakan untuk saya pribadi. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ente bilang setelah punya mobil, terus showroom, segala macam, awal dari keretakan dengan Yusuf Mansur maksudnya. Ya. Retaknya kenapa? Kalau Yusuf Mansur sendiri saya nggak retak. Nah, sampai sekarang sudah fine karena kemarin anak saya juga wisuda yang anak saya kedua, wisuda masih ketemu ya. Masih oke aja sih. Terus yang retak? Jadi gini, kalau prediksi saya ini selama ini di Dalquran ini kekurangan itu di manajemen. Cuma memang mungkin yang namanya manajemen kan ada yang salah mengelola atau gimana, atau memang kepercayaan dari jamaah itu mulai berkurang. Jadi kan yang sedekah itu mulai berkurang. Uang sih sebenarnya menurut saya. Kalau masalah yang lain-lainnya enggak. Kalau untuk saya pribadi, ya mungkin karena saya saat itu kan saya keluar itu saya udah jadi koordinator umum. Jadi dari aset segala macam dulu untuk penyiapan mobil baru, untuk acara wisuda akbar sebesar apapun yang mengadakan kendaraan ini itu saya. Oh. Jadi untuk bagian umum tuh khususnya transportasi itu saya yang megang saat itu. Supervisinya saya lah. Oh. Nah, sebelum kita ngomong keretakan yang tadi Anda bilang dengan manajemen itu, pernah tahu nggak waktu itu Yusuf Mansur juga banyak menerima sedekah mobil orang? Ya, saya tahu. Itu mobilnya biasanya dari siapa aja yang sedekah mobil? Kalau dulu saya yang nerima ya, maksudnya saya tahu lah penerimanya. Saat itu bagaimana akad si jamaahnya yang sedekah.
Kalau memang akadnya Ustadz ini pakai untuk operasional, ya kita pakai untuk operasional. Karena kan beberapa mobil yang zaman dulu kita pakai untuk operasional kayak jadi ambulan, jadi mobil Quran, perusahaan keliling itu kan, memang mobil sedekah dari jamaah. Tapi kan memang ada jamaah juga yang memang Ustadz ini jual aja karena saya buat wakaf masjid atau untuk pulang pesantren, dijual aja mobilnya, ya kita jual. Sebenarnya penyaluran itu sebenarnya bagus semuanya gitu loh. Cuma memang kalau untuk ke dunia bisnisnya kan itu udah berikutnya ya. Iya. Terus saya kurang paham gitu. Kurang paham ya. Nah, berarti ente letaknya dengan manajemen ya? Ya, Apa yang menjadi letak itu? letaknya sebenarnya ini sih aib saya sendiri gitu. Oh. Saat itu kan saya memang ya mobil sedekahan, motor sedekahan, aset lah pokoknya. Itu yang lolos saya. Oh gitu. Ya. Maksud ngelola itu gimana? Motor Ya untuk sedekah? penjualannya, untuk dilelang atau dipakai, saya datanya saya punya lah gitu. Oh gitu. Terus kayak ini start mau dijual harganya pasaran misalnya 100 juta. Karena saya ngebagi kecekin semua. Iya. Tapi ini bahannya kotak, pajaknya begini namanya motor Iya, sedekah kan, mobil sedekah ada yang punya surat, ada yang enggak gitu kan. Iya. Ini begini kalau dilelang sekian, kalau di oke kita lelang. Dan di situ saya kecelakaan dalam arti karena mungkin mereka mikirnya saya punya bengkel, saya punya, jadi memang mobil yang di kantor itu masuknya ke bengkelnya saya. Oh. Servisnya. Oh Gitu ya. Terus kayak mobil-mobil yang dia saya jual itu kan sebagian ada yang dibayarin teman-teman saya juga, orang showroom gitu. Ya, saya pernah kejadian dulu satu mobil ini Ustadz nyuruh jual, manajemen sebenarnya. Iya. Manajemen minta jual karena usia udah 5 tahun gitu kan pasti banyak perawatan. Iya. Dia jual aja Pak. Saya jual lah. Mobil apa tuh? Mobil box masa. Iya. Isuzu box. Bison. Mobil nggak terkenal sih tapi modelnya kayak gitu. Iya. Dan di situ memang karena saya udah mulai rusak juga sih saya pribadi ini, aib saya sebenarnya. Iya. Saya titipkan lah ke teman saya. Saya titipkan ke teman saya, ternyata tapi uangnya nggak masuk ke kadar Quran dan nggak masuk ke saya pribadi. Di situ saya dipanggil manajemen. Uangnya masuk ke mana? Jadi dibawa kabur sama teman itu. sama teman saya. Sampai sekarang orangnya nggak ketemu juga. Iya. Saya masih nyari. Kalau nggak salah sekitar 70 juta. 35. 30 juta. Bilang saya mau ganti, saya tanggung jawab. Tapi harus dicicil. Karena kan posisi saat itu usaha saya benar-benar bengkel lagi goyang juga. Anak buah saya yang di bengkel nggak beres. Kan? Terus kayak showroom juga saya banyak ketipu. Namanya mobil kan mafianya banyak kan. Iya. Karena mobil saya pun 2 biji dibawa kabur berdagangan saya gitu. Saya bilang ini saya lagi nggak punya duit untuk ganti mobil yang terjual ini. Bisa nggak saya cicil? Ente ngomong ke manajemen. Sudah. Sampai itu sama ke direktur Patromiji. Saya itu direktur Patromiji. Bilang ya antum tanggung jawab. Tapi saya udah nggak bisa ngerjain antum karena antum posisinya nggak logika bekerja di Darul Quran. Saat itu gaji saya udah 4 jutaan. Iya. Gaji 4 juta, anak di Darul Quran dua-duanya, Ente. punya rumah, punya mobil. Ini nggak logika gitu. Orang ngeliatnya nggak logika. Jangan ada korupsi gitu kan. Korupsi mobil maksudnya. Iya, memikir mereka. Saya bilang, ya disinilah saya bilang kalau memang saya sudah nggak boleh di Darul Quran ya silakan. Saya keluar. Jadi manajemen lihat ente punya mobil, punya rumah, Ya. punya bengkel, itulah yang membuat curiga kepada Curiga. ente. Iya. Enggak sebentar, ente kan mengelola motor-motor yang disedekain, mobil yang disedekain. Kan banyak tuh yang disedekahkan ke PPPA dan disumbangsi ya. Itu tugas ente jualin gitu. Iya. Kalau memang kan gini, motor ini nggak layak, udah hancur lah gitu. Kalau memang sedekah kan apa aja diterima. Iya. Kalau memang yang masih bagus kan kita pakai untuk operasional. Iya. Tapi kan kalau yang istilahnya jadi bakalan rusak mulu ya ngapain kita pertahankan? Oh iya. Itu yang ente ingat, ente jual motor berapa banyak? Kalau untuk berapa ingatnya saya nggak ingat ya. Nggak banyak juga. Ada 100. Banyak. Kalau Sampai. 100 enggak. Kalau hitungan 50 mungkin ada. Ada. Kalau mobil yang ente jual berapa banyak? Mobil sekitar ada 20-an, 30. 20 mobil. 20-30. Ente pernah ingat nggak ada mobil Elf yang nomor serinya A Iya. 13 NI itu. Iya. Itu mobil siapa yang sedekahin mobil itu? Kalau saat itu kan wisata hati yang menerima. Oh, wisata yang terima. Ya, dan itu memang dulu yang megang kan wisata hati beda sama Darul Quran.
Oh, beda. PPA itu beda. Oh. Beda manajemen. Mobil itu akhirnya di nasibnya gimana? Kalau setahu saya sih kalau yang itu terakhir itu saya keluar itu masih ada ya. Tahun 2017 itu saya keluar dari 2007 masih ada mobil itu ya? masih hidup lah, masih bagus banget. Cuman setelah itu kan saya udah nggak pernah timbul lagi di Berarti Delphi. tahun 2017 mobil itu masih ada? Kalau nggak salah masih ada. Jadi gara-gara itu ya mobil yang 35 juta itu Awal. dia akhirnya dipecat oleh manajemen Ya. dengan alasan nggak bisa bertanggungjawabkan. Saya udah nggak mana. Oh, gitu. Alasannya gitu, saya udah nggak Ente nggak mana. bisa bertanggungjawabkan uang 35 juta itu. Iya, betul. Tahun 2017 itu belum ada ribut-ribut kayak sekarang kali ya? Iya. Belum. ya. Dulu memang kan 2017 itu khususnya PPA Darukuran. Iya. Itu memang lagi booming-boomingnya. Pattern udah ada belum waktu itu ya? Saat saya keluar itu pattern baru jadi. Baru mulai. Baru mulai sekitar 2 bulan 3 bulan ya. Oh, gitu. Karena launchingnya di Bandung gue sih sempat datang gitu. Iya. Nah, oke. Berarti ente memang dikeluarin ya, dikeluarin oleh manajemen Iya. bukan Yusuf Mansur ya. Dan waktu tahun 2017 belum ada gejolak-gejolak kayak sekarang itu. Belum ya. Iya. Nah, setelah antum keluar terus nggak, abis itu anak-anak kenapa dikeluarkan juga dari Al-Quran? Ya, jadi gini, setelah saya keluar dari Al-Quran, 1 tahun 2 tahun dia kelas 3 kelas 4 itu masih bayaran kan gini, kalau karyawan itu dulu dapat diskon Iya, 50%, iya. ya kan. Nah, pas saya keluar di sekolah pun berubah manajemen ya, nggak tahu direkturnya megang siapa gitu kan. Itu berubah kebijakan, Yang tadinya, bayaran saya cuma 400.000 saat itu, karena saya bayar cuma 25% malah, iya. karena kan saya karyawan tetap. Tiba-tiba datang kajian 1,5 per Juta. bulan, Oh. juta, dengan anak 2 Anak waktu itu sekolah apa? SD. SD. Tahun berapa itu? 2018-19 Bayaran 1,5 1,5. juta Iya, per bulan. per bulan. Per bulan. Kali dua kan ada 3 juta. Berarti 3 juta SD Iya, ya? iya. SD di Darul Quran itu? Darul Quran. Akhirnya antum bayar? Saya jujur Ah. dari dia kelas 5, yang pertama dari kelas 5 sampai kelas 6 saya nggak belum bayaran. Oh. Jadi ini 1,5 juta per bulan. Masih banyak kampus-kampus yang per semester itu 6 bulan ya. Kurang lebih ya sekitar 3 jutaan per semester. Jadi ini sekolah SD dengan bayaran 1,5 juta per bulan, biaya sekolah itu sangat premium sekali bagi saya. Bagi saya. Mungkin bagi teman-teman biasa, tapi bagi saya kalau sekolah setingkat selevel sekolah dasar dengan bayaran 1,5 juta per bulan, itu yang didapat apa gitu. Ditambah lagi sepanjang yang saya tahu sedekah-sedekah ini ada juga yang ditujukan untuk daku ini ya, Darul Quran ini ya. Wallahu alam, hanya Yusuf Mansur dan manajemen daku yang lebih tahu tentang ini gitu. Yang mana menurut dugaan saya atau kecurigaan saya, boleh dong kita menduga-duga atau mencurigai, kita tidak menuduh di sini. Saya tidak menuduh. Berdasarkan apa yang terjadi selama ini, misalkan kayak tambang batu bara yang kemarin sudah dimenangkan, alhamdulillah sudah dimenangkan oleh Pak Zaini Mustafa, terus investasi Hotel City, patungan usaha Hotel City, tabung tanah, umroh merdeka, Paitren, karyawan Paitren yang belum dibayar. Ini banyak menimbulkan masalah teman-teman. Bahkan ini viral atau ketahuan atau mencuatnya di publik setelah para korban ini bermunculan dan diwawancarai oleh Pak Darso Arif melalui channel Taibah waktu itu yang kemudian terhapus lalu diganti dengan Taibah TV. Artinya saya mau bilang apa? Bahwa masalah ini bermunculan pun setelah orang-orang ini, para investor ini mengeluh. Seperti kemarin misalkan Pak Soeharto yang anteng-anteng aja selama 10 tahun, namun setelah 10 tahun dia menunggu, kemudian meminta uangnya ternyata bermasalah. Artinya tidak sesuai dengan apa yang disepakati. Ini bermasalah teman-teman. Artinya, saya mau bilang apa? Bahwa tidak menutup kemungkinan manajemen Darul Quran juga ini tidak sehat teman-teman. Manajemen dari Darul Quran ini juga tidak sehat. Kan boleh dong kita menduga-duga atau boleh dong kita curiga gitu. Yang harusnya harus ditelusuri, harus diaudit. Sumber dananya dari mana saja, terus dana-dana sedekah ini apakah ada yang masuk ke Darul Quran, lantas kalau masuk di Darul Quran dikelola seperti apa, sampai kemudian seperti bapak ini anaknya membayar, jadi kan 2 orang, jadi anaknya totalnya 3 juta per bulan gitu. Sekolah apa itu? Apa yang didapat dari 3 juta
per bulan itu, teman-teman. Sementara dari apa yang dikatakan oleh Pak Darso bahwa Yusuf Mansur juga kemana-mana menggalang sedekah, menggalang infak atau apapun itu, dengan mengatakan bahwa ini untuk Darul Quran, teman-teman. Ini bagi saya ini harus digarisbawahi dan menjadi tanda tanya besar yang harus dijawab oleh manajemen dakwah ataupun pihak Yusuf Mansur. Demi transparansi. Harus jujur dong. Kalau memang tidak ada masalah, harusnya buka-bukaan, tidak perlu ada yang tutup karena ini menjadi tanda tanya besar gitu. Buat apa dana 1,5 juta per bulan untuk sekolah setingkat SD, teman-teman? Setingkat SD, seperti yang saya bilang tadi, bahwa kuliah saja masih ada kampus-kampus yang itu akreditasi A atau B. Itu dengan SPP total dia kurang lebih 3 juta per bulan, teman-teman. 3 juta itu 6 bulan ya. Bukan per bulan, 3 juta itu per semester, teman-teman. Per semester. Ini tingkat kuliah ya. Tingkat kuliah. Bukan SD, bukan sekolah dasar gitu loh. Ini bagi saya satu hal yang perlu ditelusuri gitu. Selama ini Yusuf Mansur menggembar-gemborkan yang faktanya baru ketahuan tidak sesuai gitu dengan apa yang selama ini digembar-gemborkan oleh seorang Yusuf Mansur. Yang kelihatan bagi saya ini sangat materialis sekali gitu loh. Sangat gede banget, sangat mahal sekali loh. Terlepas dari masalah Bapak ini, saya ingin mengatakan bahwa kasus bisnis investasi yang digalang oleh Yusuf Mansur saja bermasalah gitu. Apakah kemudian kita tidak mencurigai apa yang terjadi dengan manajemen Darul Quran ini? Boleh dong kita curiga. Baik, kita lanjut. Karena emang nggak ada uangnya. Ada uang ya. Terus dari yang kemarin juga sampai lulus kemarin tuh wisuda, saya bilang kalau memang mau ijazah menjadi rata Itu tahun berapa tuh waktu anak SD yang bayar 1,5 juta itu? 2019 ya. Akhirnya anak ente lulus di situ. lulus. Tapi bayar 1, Nggak bayar. Kalau saya belum bayar. sampai sekarang nggak bayar. Ijazahnya masih ditahan. Ijazahnya ditahan. Ya, makanya saya sekolahin di Di pesantrennya Pak Iya. Kiai Muhajirin. Sekarang ijazah anak ente kan ditahan nih. 1 atau 2 orang yang ditahan? dua-duanya. Dua-duanya. Jadi yang pertama lulus Tahun 2000 kemarin 2002. 2022 yang Ini satu 2023 baru lulus. baru lulus. Iya. Itu bangga bayaran dari selama berapa lama? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Jadi ijazahnya masih ditahan di sana. Masih. Terus Ya karena kalau di Muhajirin kan bisa ikut paket C. Paket apa? Paket C ya? Paket B. Paket B. paket SMP. B. Ya. Jadi anak ente ikut paket B terus sekolah di Iya. Presiden Pak. Ya. Oh my god. Karena saya minta tolong saat itu kan memang saya dari 2017 Desember itu saya sempat kerja di Garuda. Saya jadi driver juga, jadi supir ya di Garuda. Iya. Jadi ente punya utang berapa di Darul Quran? Kalau hitung-hitungan saya mau gede, hampir 30 juta ini ada. Dari sekolah anak-anak itu? Iya. Utang dari mana? Dari sekolah anak. 30 juta. Iya. Terus ente nggak telepon Yusuf Mansur itu anak saya punya utang dari gimana? Ya enggak sih, karena kan saya nelfon ke manajemennya. Ini mau tanya lagi. Emang bayarannya situ segitu Pak? Emang segitu standar. Sampai SD 1,5 juta. Kalau SMP berapa tuh? Kalau nggak salah itu sekitar 3 juta. Yang pesantren tapi ya. Pesantren ya? Karena kan kalau anak saya kan full day, yang setiap hari pulang. Oh, jadi yang pulang setiap hari pulang aja Iya. itu bayaran 1,5. Kalau yang mondok, Ya mungkin lebih. iya. Nah, ente nggak protes kan minta sedekah di mana-mana untuk PPA? Saya sih nggak bisa kayak gitu karena saya Oh. belajar menjalankan diri dalam arti ya saya udah nggak karyawan mungkin. Oh, Gitu. gitu. Cuman saya sebenarnya bukan nggak pengen bayar. Saya juga pengen bayar. Cuman kondisi saya lagi nggak ada. Oh. Makanya kan saya minta tolong ke Kiai, tolongin anak saya nih dia berangkat ke sekolah. Udah mondokin aja dapat Kiai dah. Pas dia juga, udah ya aku mau mondok. Ya, mondok. Berarti ya, dari 2017 berarti udah 6 tahun ente berhenti ya. Enggak. Selama ini juga ente punya utang 30 juta di Darul Ya. Quran. Sekitar. Udah sering masih ditagih. Apa? Makasih. Masih ditagih. Yang nagih siapa? Ya pihak keuangan lah. Biar keuangan. Selalu WA ke saya gimana nih. Kapan terakhir ditagih? Kemarin mau ujian yang kedua juga ditagih. Ditagih tapi Sampai kemarin kan gini ya, kan tadi kan harusnya anak saya ngambil ijazah. hari ini. Iya. Tadi. Iya, harusnya tadi ngambil ijazah. Ya. Yang baru lulus kemarin ya kan. Iya, iya. Yang cewek. Terus hari sebelumnya saya WA. Oh, gimana anak saya kan belum bayaran. Dia bilang
kata Nisnya emang udah bayar mau ngambil jasa. Saya nggak minta dia ngambil, saya cuma minta fotokopian karena kalau sampai anak saya nggak masuk sekolah lain karena halangan dengan ijazah, saya akan tuntut gitu. Tetap nggak dikasih juga. Akhirnya dikasih fotokopian sih. Fotokopian. Saya bilang gitu lah nggak apa-apa fotokopian. Saya sih juga nggak usah marah karena memang saya belum melunasi kewajiban saya gitu kan, makanya. Iya. Tapi kan juga saya nggak akan kabur gitu. Iya. Saya kalau punya niat jelek mungkin dari dulu saya udah kabur gitu kan dengan kasus yang mobil ini juga. Gimana nih, misalnya seandainya karyawan gitu apa yang lagi. Ya saya akan bayar tapi kan untuk saat ini saya untuk makan aja ya malam aja. Hey, bisa ngirim 50.000. Baru saya habis token. SMS-nya, PA-nya baru tengah malam, saya ketiduran baru baca. Oke. Jadi anak berarti begini. Ente udah berhenti tapi anak masuk sekolah di situ. Masih. Karena gini, saat itu saya minta untuk surat keluar ya. Tapi kan dari pihak sekolah bisa Pak untuk dikeluarin. Tapi saat itu saya udah punya tunggakan. Beberapa bulan lah saat itu kan belum banyak lah, masih beberapa bulan. Lunasin dulu ya samanya kita lagi drop udah beneran nyusup gitu kan. Akhirnya sudah keluar itu nggak ada, anak tetap sekolah. Tetap sekolah. Utang tetap jalan. Tetap jalan. Cuman bisa bilang lillahi ta'ala aja kalau masih ada rezeki pasti saya bayar. Iya. Nah, saya nggak akan kabur gitu. Iya. Nah sekarang anaknya udah sekolah. Ya, yang satu kan PKI. Kalau yang ini juga saya lagi riado ya, karena riado untuk cari sekolah. Nyari sekolah. Karena kan tapi dia kan ijazahnya udah ada, fotokopinya. Fotokopi udah ada. Tapi kan untuk masuk ke SMP berikutnya kan lumayan. Kemarin nanya terdekat itu 1,5. Iya. Yang paling murah. Iya. Makanya anak saya kan yang satu kan mau kalau sama Kiai masih nggak pikirin lah pokoknya sama Kiai mau beres pokoknya paling menyedit kasih jajan nih buat jajan 100 apa berapa gitu kan. Iya. Tapi kalau yang cewek ini kan doain aja lah nanti dapat rezeki gitu. Insya Allah kita doakan sama-sama. Ya seperti itulah yang akhirnya kemudian bagi saya Daku dan Yusuf Mansur itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya, dimana juga orang yang berperan besar di Daku ini adalah Yusuf Mansur. Harusnya Yusuf Mansur kalau melihat video ini ya harusnya membandingkan dengan dirinya yang selama ini juga banyak dituntut oleh orang yang sampai hari ini belum terselesaikan. Contohnya Pak Suwarto yang hanya 12 juta gitu. Yang hanya 12 juta sampai hari ini hak dari Pak Suwarto itu belum diberikan oleh pihak Jamal Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur. Harusnya melihat Bapak ini karena biaya sekolah anaknya sampai dia punya utang 30 juta ya, karena anaknya mau tidak mau dia harus sekolah di Daku dengan biaya ya sekitar 1,5 juta per bulan kali 2 teman-teman. Padahal ini hanya setara SD ya teman-teman. Yang mana tadi Pak Darso teman-teman kalau dengar sendiri Pak Darso menanyakan apakah selama ini Yusuf Mansur juga menggalang dana untuk PPPA Darul Quran teman-teman. Lalu kenapa kemudian biaya sekolahnya masih semahal itu? Selevel SD 1,5 juta per bulan. Dan orang ini Bapak Irfan ini ditagih terus karena biaya sekolah anaknya. Jangan lupa teman-teman, jangan lupa. Saya bilang tadi ya, Yusuf Mansur dan Daku tidak bisa dipisahkan. Jangan lupa Yusuf Mansur juga punya banyak utang yang sampai hari ini selalu ditagih. Belum juga dilunasi, belum juga diselesaikan. Bagaimana dengan hak dari Pak Zainul Mustafa yang diputuskan oleh majelis hakim dengan 1.246 juta teman-teman. Perkara nanti Yusuf Mansur masih punya hak untuk banding dan segala macam, kasasi, PJ dan lain-lain. Itu sudah kewajiban Yusuf Mansur untuk menyelesaikan itu teman-teman. 1.246 juta teman-teman. Masih banyak lagi Yusuf Mansur dituntut oleh investor-investor lain untuk dikembalikan haknya. Artinya Yusuf Mansur juga punya banyak utang gitu. Harusnya tahu diri lah. Maksud saya di sini gitu. Oke, silahkan teman-teman simak video aslinya di Thaibah TV. Ini hanya sekedar edukasi dan pembelajaran dari kita bahwa ini bagi saya harus ditelusuri karena ini menjadi tanda tanya besar. Yang pertama tadi yang saya catat bahwa Bapak Irfan ini adalah orang yang sering menjual sedekah-sedekah dari umat berupa mobil dan motor. Kurang lebih dia sedekah motor itu dia jual motor yang disedekahkan itu kurang lebih 50 unit dan mobil yang dia jual itu kurang lebih 20 mobil yang dia jual yang mana itu hasil sedekah dari umat itu kurang lebih 20 unit. Harusnya ini yang dia ceritakan ya, belum yang lain. Berdasarkan apa yang terjadi selama ini di mana bisnis-bisnis yang dipresentasikan oleh Yusuf Mansur atau yang digalang oleh Yusuf Mansur itu bermasalah. Harusnya ini ditelusuri. Harusnya ini dicurigai. Berdasarkan dugaan saya ini harusnya bermasalah juga, teman-teman. Oke? Cukup sekian dari saya. Khalid Al-Walid. See you on the next videos.